Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD, dan Bapak Fikri Mustafa, SE MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Dan halo Healthies, perkenalkan nama saya Erlinda Yuni Marita. Saya merupakan mahasiswi semester 1 dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM P1372444244015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema yang saya ambil dalam pembuatan video, yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Yang pertama yaitu ada hakikat. Hakikat sendiri merupakan kata benda yang berarti kebenaran. Hakikat berasal dari al-haq, yang berarti kepunyaan atau kebenaran dari seseorang. Yang kedua yaitu martabat. Martabat merupakan harga diri. Jadi kita harus menjaga martabat kita, karena martabat itu sama dengan harga diri. Setiap manusia mempunyai harga diri yang harus dijaga agar tidak jatuh dan diinjak-injak. Kemudian yang terakhir yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini mempunyai arti yang sangat luas. Tanggung jawab sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi, baik kepada Allah, orang tua, atau lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Tanggung jawab ini mempunyai aspek yang sangat luas. Di samping kita wajib bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai Tuhan kita juga harus tanggung jawab kepada hal yang terkecil, yaitu kepada diri kita sendiri. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan tentang bagaimana sih kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan agar memenuhi hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia dalam pandangan agama Islam. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Yang pertama adalah sholat. Seperti yang kita tahu, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk sholat satu hari 5 kali. Sholat sendiri merupakan penghubung seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan, dan dapat menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Doa dan zikir seusai sholat fardu memiliki sejumlah keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, rezeki akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, segala urusan dipermudah. Ketiga, menjadi orang yang berwibawa. Dan yang keempat, ditenangkan hatinya. Setelah selesai sholat, berdoa, dan berzikir, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci utama bagi umat muslim. Al-Quran merupakan pedoman hidup dan pembawa ketenangan hati. Menurut penjelasannya, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari akan menjadikan hidup lebih berkah dan dimudahkan segala urusan. Keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara rinci. Salah satunya melalui hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menjelaskan setiap satu huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Selain kewajiban kita untuk beribadah seperti sholat, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran, kita sebagai seorang muslim juga harus selalu menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Keutamaan menjaga kebersihan pun dituangkan langsung pada hadis riwayat Muslim yang disebutkan bahwasanya ketika laki-laki sedang berjalan dan menemukan ranting berduri di tengah jalan, kemudian dia menyingkirkan ranting tersebut hingga Allah pun bersyukur kepadanya lalu mengampuni dosa-dosanya. Karena kebersihan adalah suatu kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani pun menjelaskan bahwasanya bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Pada hadis riwayat Tirmizi
pun disebutkan bahwa kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Keutamaan menjaga kebersihan ialah suatu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai tempat yang bersih. Nah, yang terakhir adalah belajar. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus selalu belajar akan ilmu-ilmu yang kita pelajari saat kuliah. Walaupun kita sudah mendengarkan dosen menjelaskan saat mata kuliah berlangsung, tetapi alangkah lebih baiknya kita dapat mendalami kembali materi-materi yang dosen sampaikan saat kita sudah pulang ke rumah. Agama Islam juga sangat menganjurkan kepada manusia untuk selalu belajar. Bahkan Islam mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk belajar. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia. Ini sesuai dengan salah satu sabda yang disampaikan oleh panutan orang Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Carilah ilmu sejak dalam buayan hingga ke liang lahat." Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya, mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam, dalam kewajiban untuk menuntut ilmu pendidikan. Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan akhirat saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan dunia juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan ini.